Kritik tajam kembali melayang dari netizen yang budiman yang menyentil balik sikap Angkus Sarwendah pasca bercerai dari Ruben Onsu. Netizen yang berbakti dengan akun @dklah18 mengingatkan Sarwendah untuk sadar diri bahwa popularitas besar yang ia nikmati saat ini merupakan hasil dongkrak nama besar mantan suaminya. Publik menilai tanpa adanya pernikahan dengan Ruben Onsu, Sarwendah tidak akan dikenal luas dan hanya menjadi mantan Cherry Belle biasa. Sikapnya yang kedapatan mencibir Ruben dengan sebutan kasar dinilai sangat memuakan karena dirinya masih menempati rumah mewah pemberian mantan suami. Selain difasilitasi hunian puluhan miliar, kebutuhan bulanan anak-anaknya pun diketahui masih dipenuhi secara tanggung jawab oleh Ruben. Netizen yang budiman menganggap video klarifikasinya sangat tidak tulus dan dibuat hanya karena takut terkena boikot massal yang mengancam kariernya. Nah, kan akhirnya kena hujatan dari para netizen, para pengguna medsos, ya kan? Lagu-laguan lu sih. Lagu-laguan lu segala sekarang aja lo bilang gue juga nggak butuh duit lo dengan muka yang kelihatan sekarang muka aslinya dia, ya kan, yang selama ini yang kita tahu kan muka dia kalau ngomong lemah lembut, ya kan, sekarang berketahuan nih muka aslinya dia nih, gitu kan, sampai gue ngeliat video orang dia sebut nama mantan suaminya tuh dengan sebutan Chong gitu kan, dan dia merasa tertipu di mana? Kan pernikahan lu sama mantan suami lu itu lama. Kalau lu merasa tertipu, tidak menghasilkan 2 anak sayang. Lu kan sama mantan suami lu dapat 2 anak dan alhamdulillahnya lo harusnya bersyukur mantan suami lu itu masih menafkahi kedua anaknya. Karena kedua anaknya mantan suami lo itu di tangan lo. Udah gitu kan rumah yang lo tempatin sekarang yang masih bayar tiap bulannya mantan suami lo. Gue ngeliat di TV tagihan per bulannya berapa sih? 385 apa 375 juta tuh sebulannya. Ya kan? Orang tuh rumah lo aja ditapsir sampai 75 miliar dan mantan suami lu tuh yang bayarin dulu setiap bulannya. Bukannya bersyukur, udah bercerai, dikasih dikasih tempat tinggal bagus, mewah, terus kebutuhan anak-anak suami lu juga masih dipenuhin sama mantan suami lu. Nih orang sekarang banyak gaya. Mentang-mentang sekarang nama lu terkenal, udah tahu orang, udah pada tahu nama lu. Tapi harus gue kasih tahu nih, mungkin lu lupa ya. Siapa sih yang kenal lu kalau lu nggak dikawinin sama mantan suami lu, si Ruben? Nggak ada yang kenal lu. Dulu juga lu terkenal, nggak terkenal sih. Orang tahu cuman yang tahu cuma nggak banyak. Kalau lu tuh anggota Cherry Belle gitu kan. Tapi kan lu di band girl bandnya itu gak lama lu. Jadi siapa yang kenal lu? Jadi orang-orang tahu lu karena lu dikawinin sama Ruben. Seharusnya bersyukur dari lu dikawinin sama Ruben, nama lu tuh agak melejit sedikit sehingga makin banyak tuh orang yang tahu kalau nama lu tuh Sarwendah. Ya tapi harus tahu itu terjadi karena apa? Karena lo dinikahin sama Ruben. Nggak usah sekarang lo bilang, gue juga nggak butuh duit lo Terus gue ngeliat lagi video orang, lo ngatain Ruben selama ini ditipu. Nggak gitu konsepnya Yeti. Terus abis setelah dihujat, nongol nih video permintaan maaf lo. Tapi lu mau minta maaf sama siapa? Kan yang lu hina, yang lu ejek itu mantan suami lu. Kenapa nama mantan suami lu nggak disebut? Seharusnya disebut biar fair.
Terus mungkin bukan gue doang ya, mungkin para netizen pada mikir dari raut muka lu, dari perkataan lu minta maaf itu kayaknya lu nggak tulus gitu loh. Karena dari muka lu juga, muka sedihnya ya mungkin ada tapi dibuat-buat, tapi muka keselnya juga lu nampak ya kan. Kalau gue mikir lu bikin VT permintaan maaf itu karena lu takut diboikot ya kan? Karena udah banyak yang pengen boikot lu tuh, makanya lu buru-buru deh tuh bikin VT permintaan maaf. Kalau memang mau bikin VT permintaan maaf, harus lu sebut tuh nama orang yang udah lo sakitin, nama orang yang udah lo jolimin, lu sebut. Jangan lo ngomongnya malah babaliut saya minta maaf si B, si A, C ini, tapi nama orang yang lo sakitin lo kagak sebut, gimana sih? Terus ada lagi tuh ya, pokoknya kalau memang lo merasa ditipu sama mantan lo pernikahan lo kan lama, nipunya di mana? Dan lo juga selama hidup sama berumah tangga sama Ruben juga hidup lo bagus kan, enak kan? Kenapa lo sekarang bisa ngomong begitu? Jangan gitu. Ruben aja selama ini nggak pernah ngomong kan, nggak pernah jelekin lo, biasa aja yang gue lihat sih. Terus gara-gara begini, jadi orang pada banyak yang nilai kalau lo itu nggak kacang lupa kulitnya, iya kan? Dulu siapa yang kenal nama lu siapa? Orang lu di grup bandnya juga cuma sebentar. Nama lu melejit, nama lu makin naik karena lu dikawinin nama si Ruben. Jangan gitu. Ruben masih tanggung jawab sama kedua anaknya. Nggak kasihan lo jejak digitalnya nanti buat anak-anaknya kan. Yang kayak kalau begitu makan lu karena mungkin lu begitu karena kesel hati, tapi seharusnya jangan begitulah, jangan begitu. Harus mikirin juga psikis anak-anak lu nanti gimana kalau anak-anak gue tahu ya ngelihat media sosial. Terus pokoknya banyak yang harus dipikirin deh. Gila nih, gue bingung lo mau ngomong apa lo. Bener, udah gitu aja ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Istri kacang lupa kulit diduga sewa buzzer demi komentar baik di unggahan permintaan maaf. Gue saksi, gue juga lihat videonya kemarin. Gue baca komentarnya, banyak yang dukung nih, baik-baik nih. Walaupun sebenarnya dalam hati gue masih kesel sebenarnya, walaupun bukan gue yang kena ya, nggak ada hubungannya sama gue gitu. Cuma gue kesel aja gitu ya kalau ada istri yang kacang lupa kulit, kesel gue. Gue baca ternyata banyak yang support gitu. Lah ternyata buzzer katanya. Menurut gue mbak, lo tuh salah punya lingkungan, salah punya teman, salah punya adek lo. Lo kalau masuk circle gue yang mama udah diocehin lo. Kemarin gue ngumpul nih ngomongin masalah gini ya, semua pada bilang gak mungkin dia baru tahu lakinya cong setelah 13 tahun menikah. Itu mah karena simpenannya udah cukup aja buat dicerai. Kalau bagi Sisar gak ada apa-apanya tuh 200 juta dia bisa ngasilin dalam waktu 30 menit. Dia gak bakal ributin, dia gak bakal ngoceh-ngoceh di live. Terus rumah yang diributin lu kasih aja, udah balikin ke mantan lu. Tuh lu nyari duitnya gampang, balikin aja. Tuh circle mama gue ngomonginnya begitu. Emang perangaimu ada-ada aja memang. Gak boleh lo kayak gitu. Gak malu nanti anak-anakmu itu di sekolah kena gunjang ganjing karena kelakuanmu sendiri. Kau bilang di seluruh antero Indonesia. Ditonton kau ya, ditonton sama seluruh Indonesia ini waktu kau live membilang itu kau tentang suamimu. Mantan suamimu itu orang baik, harusnya kau bersyukur. Kau harus minta maaf sama dia. Gak ada malu-malunya. Udah gitu adikmu itu juga jangan ikut-ikutan lah. Ngapain kalian berdua itu menjelekkan suami sendiri? Itu mantanmu ya, mantan terbaikmu itu ya. Jadi jangan kau nanti menyesal ya. Terus buat yang adiknya gak usah kau ikut-ikutan. Kau pun ya ampun, kau numpang loh di rumah dia dulu. Sampai hari ini pun kau masih numpang. Udah gitu kau baca-baca komen-komen
yang negatif biar didengar kakakmu. Akhirnya kakakmu ikut-ikutan lah ngomong. Memang lah, gak ada lah kau pikirkan itu kebaikan abangmu, mantan abangmu itu ya. Jadi janganlah, kacang lupa kulitnya lah kalian semua itu. Kalau aku itu keluar dari sini, gak usah kalian ada di sini semua. Itu langsung aku bilang kayak gitu, keluar ini rumahku. Kalau aku jadi mantan abangnya itu, keluar ini rumahku gitu. Memang tengil lah ya yang dua ini. Wanita-wanita tengil, wanita-wanita sombong. Jejak digital ini emang belum gue beranjak dari tempat duduk gue, ada aja yang gue temukan. Itu adalah, kamu tahu apa? Itu jejak digital orang tuanya si Endah dan si Endi, ya. Orang tuanya si Endah dengan rumah yang latar belakang sederhana, terus dikasih surprise sama si koko encong katanya, ya kan. Dikasih surprise itu yaitu dikasih mobil, karena mobil si mami dan si papinya itu sudah nggak ada, ya. Jadi dikasihlah surprise sama si koko encong yang baik hati ini, ya. Encong itu menurut si Endah, ya kan. Terus menurut si Endi nggak pernah dia makan tuh. Hasil keringatnya sepeser pun. Mobil dikasih orang tuanya sama menantu loh itu. Gimana ya, jadi orang itu nggak harus water mulut kita tuh kemana-mana gitu loh. Sementara jejak digital ini tuh banyak banget kalau orang mau cari juga, ya kan. Itulah keunikannya medsos, ya kan. Orang itu bisa berkuar ngomong bla bla bla. Rumah gue itu selalu diaku-aku sama dia, kata si Endah kemarin, ya kan. Terus kata si Endi, gue tuh nggak pernah makan hasil keringatnya dia, katanya gitu. Jangankan elu, Endi, orang tua elu tuh ada jejak digital. Jangan lapor dulu nih, ya. Ini menurut nih jejak digital nih gue ambil nih, bukan gue yang mengada-ngada. Mulut gue nih nggak terlalu pedas untuk menyakiti orang, enggak. Sesuai fakta aja gue mah. Kayaknya gue tuh, ya mau dibilang senang sih enggak sih. Takutnya berdosa gue kalau murka nanti Allah itu kalau kita bilang senang gitu kan ngomongin orang, enggak. Cuman gue itu mau menurunkan bukti-bukti ya di halayak rame ini, biar mata-mata yang buta ini, kuping-kuping yang tuli, mulut-mulut nih yang bisu ini bisa kebuka, ya kan, bisa tahu yang sebenarnya. Kalau memang si Endah dan si Endi itu kayaknya tuh memang benar dipungut. Maaf ya, canda pungut. Jadi kan setelah aku melihat video ini, kok aku ada merasa kepuasan tersendiri gitu. Mereka bilang mengaku dirinya orang-orang yang wow gitu kan, ya kan. Mereka tuh banyak uang katanya gitu, ya kan. Tetapi faktanya, ya kan, faktanya apa? Sampai mobil dikasih sama Koko, ya kan, yang menurut mereka Koko encong, yang menurut si Endah, 200 juta buat apa, gua nggak butuh dari uang dari dia anjing gitu, kata si Endah. Tahu-taunya orang tuanya dikasih mobil sama si Endah, ya kan. Malu nggak tuh Endah? Tuh ada video, kalian cari ya videonya ya, nih. Makasih yang sudah temanin gua unboxing ini ya. Nih, jadi kalian itu kalau mau ya muka-mukanya kinclong atau ya bagus-bagus mukanya gitu kan, yang nanya-nanya kemarin, Kak, masalah si Endah gitu. Kok bisa kalian ngomong gitu loh panjang lebar, sementara kalian tuh lupa
kalau ada bukti-bukti yang siap dicari oleh netizen gitu loh ya. Jadi kalian itu tuh jangan bikin netizen murka. Nanti kalian akan dikulik dari akar hingga ke buah, hingga ke bunga, hingga ke putik-putiknya kayak gitu loh ya. Jadi jangan ngadi-ngadi jadi orang ya kan.